Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan Govinda. Saya Rizal Armada. Sore hari ini kita mewakili teman-teman dari amalsoleh.com bekerjasama dengan Baitul Munzalah Indonesia dan Institut Mustahil Miskin. Kita akan menuju sebuah pesantren yang jauh banget di daerah Kuburaya, yaitu pesantren Mujtahid 2. Mujtahid 2. Kayaknya ini memerlukan armada yang spesifik karena kayak lagu Ninja Hattori lah, mendaki gunung melewati lembah. Kita akan ketemu teman-teman, adik-adik santri di sana. Apa yang akan kita lakukan di sana? Kira-kira kita akan bertemu dengan 3 orang. Ini siapa aja kira-kira? Kita ketemu dengan tiga macam hamba Allah. Yang pertama adalah adik-adik yatim santri penghafal Quran. Terus yang kedua kita bertemu dengan Hai itu hamba Allah istimewa. Ada salah satunya ada penggali kubur dan lain-lainnya. Sama satu lagi kita bertemu dengan teman-teman tunanetra yang menghafal Quran juga. Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana keseruannya? Siap. Ikuti terus video kita bersama amalsoleh.com. Nah teman-teman, beginilah kondisi yang harus kami tempuh. Ini jalannya belum aspal, masih jalannya tanah. Terus kontur tanahnya itu juga naik turun gitu, batu, tanah merah. Doain lah ini semuanya lancar ya. Alhamdulillah kita udah nyampe tujuannya di Pondok Pesantren Mujtahid 2 di daerah Kuburaya, dan ini salah satunya kita membawa Al-Quran wakaf dari semua sahabat-sahabat yang sudah berkolaborasi bersama amalsoleh.com. Aku rela pergi pagi, pulang pagi, hanya untuk mondok jadi santri. Doakan saja. Dengan berkah Allah Subhanahu wa taala, beliau hadir ke tempat yang sunyi, sepi, hutan belantara, yang jalannya jauh. Tapi alhamdulillah beliau hatinya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetap jadi santri. Ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bareng-bareng semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Boni, alhamdulillah wa syukurillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang senantiasa diberikan Allah kepada kita semua. Salah satunya adalah nikmat memiliki kelebihan harta, nikmat memiliki rizki yang luar biasa. Setiap yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala layaknya menjadi satu potensi untuk membuat diri kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan kita memiliki harta, baiknya harta ini kemudian dipergunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada program dari amalsoleh.com, tebar 1000 Quran per desa. Mudah-mudahan teman semua bisa kemudian berpartisipasi untuk mendapatkan pahala jariahnya yang luar biasa. Dan ini menjadi satu catatan yang amat sangat membahagiakan ketika kita tahu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sama-sama kita berpartisipasi untuk memberikan sedekah yang terbaik kita, infak yang terbaik kita ke program tebar Quran bersama amalsoleh.com. Untuk informasi lebih lanjutnya bisa nanti menghubungi yang ada di bawah sini. Saya Andi Boni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan Govinda. Saya Rizal Armada. Sore hari ini kita mewakili teman-teman dari amalsoleh.com bekerjasama dengan Baitul Munzalah Indonesia dan Institut Mustahil Miskin. Kita akan menuju sebuah pesantren yang jauh banget di daerah Kuburaya, yaitu pesantren Mujtahid 2. Mujtahid 2. Kayaknya ini memerlukan armada yang spesifik karena kayak lagu Ninja Hattori lah, mendaki gunung melewati lembah. Kita akan ketemu teman-teman, adik-adik santri di sana. Apa yang akan kita lakukan di sana? Kira-kira kita akan bertemu dengan 3 orang. Ini siapa aja kira-kira? Kita ketemu dengan tiga macam hamba Allah. Yang pertama adalah adik-adik yatim santri penghafal Quran. Terus yang kedua kita bertemu dengan Hai itu hamba Allah istimewa. Ada salah satunya ada penggali kubur dan lain-lainnya. Sama satu lagi kita bertemu dengan teman-teman tunanetra yang menghafal Quran juga. Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana keseruannya? Siap. Ikuti terus video kita bersama amalsoleh.com. Nah teman-teman, beginilah kondisi yang harus kami tempuh. Ini jalannya belum aspal, masih jalannya tanah. Terus kontur tanahnya itu juga naik turun gitu, batu, tanah merah. Doain lah ini semuanya lancar ya. Alhamdulillah kita udah nyampe tujuannya di Pondok Pesantren Mujtahid 2 di daerah Kuburaya, dan ini salah satunya kita membawa Al-Quran wakaf dari semua sahabat-sahabat yang sudah berkolaborasi bersama amalsoleh.com. Aku rela pergi pagi, pulang pagi, hanya untuk mondok jadi santri. Doakan saja. Dengan berkah Allah Subhanahu wa taala, beliau hadir ke tempat yang sunyi, sepi, hutan belantara, ya. Jalannya jauh. Tapi alhamdulillah beliau hatinya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetap jadi santri. Ala Toha Rasulillah, Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Bareng-bareng semuanya. Oke, baik. Siap. Teman-teman semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Silakan untuk sahabat semuanya yang sudah hadir dari berbagai daerah, silakan untuk dibuka videonya. Insya Allah kita akan mulai kegiatan kita di malam hari ini dengan penuh semangat, penuh antusias, dan penuh kebahagiaan tentunya. Insya Allah ya. Untuk itu buat rekan-rekan semuanya yang sudah hadir, silakan untuk mengaktifkan videonya dulu nih. Pengen tahu dari mana saja, silakan teman-teman semuanya untuk aktifkan videonya. Oke. Tip ya. Baik, teman-teman semuanya boleh di kolom chat dulu. Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan semuanya, dan rekan-rekan semuanya silakan untuk di kolom chat dulu, silakan sebutkan nama dan dari kota mana aja yang sudah hadir. Silakan Bapak Ibu semuanya. Wow, dari Kediri
sudah hadir nih Mbak Desi, kemudian juga dari Tanjung Pinang juga ada nih ya, Pak Asep dari Bandung. Wow, gitu ya. Alhamdulillah nih. Luar biasa banget nih antusiasnya dan semangatnya hadir dari berbagai daerah. Ada dari Wonogiri, dari Jakarta, ya, ada juga dari Makassar nih. Wah, luar biasa ya. Baik, boleh tepuk tangan dulu dong buat rekan-rekan semuanya yang sudah hadir. Boleh tepuk tangan dulu. Ya, sip ya. Oke, sebelum saya mulai kegiatannya di malam hari ini, karena insya Allah di malam hari ini sangat seru sekali, kita akan belajar bagaimana caranya untuk menjadi seorang influencer muslim. Nah, pertanyaannya saya pengen minta dulu nih ya, jawaban dari teman-teman semuanya. Siapa di sini yang pengen jadi influencer muslim, yang sungguh-sungguh, yang serius? Yang serius silahkan komen dulu, katakan saya. Silahkan di kolom chat Bapak Ibu semuanya. Teman-teman semuanya, ayo semuanya yang pengen jadi influencer muslim yang sungguh-sungguh nih, yang serius banget, silakan komen dulu nih ya. Oke, sip. Wah, saya. Wow. Luar biasa nih, antusias, semangatnya, dan saya yakin teman-teman semuanya tatkala kita memiliki semangat yang luar biasa, maka hasilnya pun akan luar biasa kita dapatkan gitu ya. Dan insya Allah di malam hari ini kita dijembatani oleh MMI, Muslim Marketing Indonesia, bekerja sama langsung dengan amalsoleh.com. Dan juga bukan cuma itu, kita juga berterima kasih juga ada media partner kita dari komunitas Hafiz on the Street. Ya, oke, baik. Wow, banyak banget nih, hampir semuanya katakan saya nih ya. Oke. Nah, sebelum itu juga, sebelum kita mulai, saya pengen menghadirkan satu orang dulu nih untuk hadir di layar. Nah, saya pengen tahu apa nih motivasi terbesar ingin gabung sama-sama atau belajar sama-sama di malam hari ini. Boleh satu orang? Saya ajukan satu orang kepada di antara rekan-rekan semuanya nih ya. Oke. Ya. Ada nih dari Mbak Oki Nurhayani nih. Sudah raise hand ya. Oke, selamat malam Mbak Oki Nurhayani. Silakan dibuka suaranya Mbak Oki. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih Mbak Oki? Motivasi Mbak Oki mengikuti kegiatan pelatihan influencer muslim di malam hari ini nih? Aku sih intinya ingin belajar banyak ya dari sini. Terutama aku kan baru terjun ke kayak dunia beauty enthusiast gitu. Pengen belajar perdalam aja sih. Oke, Itu. memperdalam ilmunya. Wah, biar makin mantep ya. Oke, sip. Terima kasih Mbak Oki. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Mbak Oki. Bapak Ibu semuanya. Oke, terima kasih banyak buat Mbak Oki. Ya, kita akan lanjut lagi nih. Teman-teman semuanya, sudah siap kita mulai? Kalau sudah siap, silakan di kolom chat katakan sudah siap nih. Gitu ya, sudah siap Kang? Oke, buat teman-teman semuanya yang sudah siap, silakan untuk di komen terlebih dahulu dan katakan siap. Kita akan mulai nih kegiatan kita di malam hari ini. Tentunya dengan diri kita yang luar biasa ya, dengan semangat, dengan membuka hati, pikiran kita untuk mendapatkan materinya di malam hari ini. Oke. Sip, teman-teman semuanya. Nah, kita akan lanjut ya. Oke, boleh untuk mengembalikan kondisi saya ke layar ya. Oke, sip. Terima kasih. Kita akan lanjut kembali nih, teman-teman semuanya. Ya. Oke, baik kalau sudah siap semuanya, saya akan buka dengan salam. Silakan jawab dengan antusias dan semangat. Dan saya doakan yang jawab salam saya, semoga rezekinya semakin berkah. Kemudian cita-cita harapan-harapannya semoga Allah mudahkan. Bahkan yang pengen bercita-cita jadi influencer muslim, semoga dikabulkan dan menjadi jalan kebaikan buat banyak orang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita semuanya bisa kumpul bersama-sama dalam kegiatan pelatihan influencer muslim yang diadakan langsung bersama MMI Marketing Muslim Indonesia bekerja sama dengan amalsoleh.com. Dan juga
di media partner dari komunitas Hafid on the Street. Dan mudah-mudahan di malam hari ini kita mendapatkan sesuatu yang terbaik yang bisa mengubah kehidupan kita menjadi pribadi yang positif, memiliki pengaruh yang besar, dampak yang besar bagi lingkungan kita, mengajak kebaikan, mengajak hal-hal yang positif agar memiliki dampak sosial yang luar biasa. Boleh tepuk tangan dong buat kita semuanya? Oke, sip. Ya, teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya yang hadir dalam kesempatan kali ini, kita akan sama-sama mendapatkan materinya dari Kang Faisal Hanafi. Nah, beliau adalah seorang konten kreator, kemudian juga seorang influencer muslim juga. Bahkan beliau pun dari founder juga dari MMI, Muslim Marketing Indonesia ya. Dan di kesempatan kali ini nanti kita akan sama-sama bahas juga. Kita akan sama-sama di akhir nanti ada door prize juga nih buat rekan-rekan semuanya. Ada hadiah yang menarik. Ada uang tunai plus yang luar biasanya dapat tumbler yang sangat cantik, yang sangat keren banget dari amalsoleh.com. Untuk itu saksikan sampai akhir dan nanti dapatkan hadiahnya, kemudian juga dapatkan juga tumblernya dan juga dapatkan amal solehnya ya. Oke, baik. Untuk itu teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya, mari kita sama-sama buka terlebih dahulu kegiatan kita di malam hari ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik, selanjutnya yaitu acara kita yang kedua, yaitu ada sambutan atau prakata dari keluarga kita dari amalsoleh.com, perwakilan dari amalsoleh.com yang insya Allah akan disampaikan oleh Kak Ayu. Kepada Kak Ayu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya terima kasih sudah diperkenankan untuk membersamai teman-teman semua di kegiatan malam hari ini. Kami dari amalsoleh.com bersyukur bisa membersamai untuk kegiatan MMI yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Saya Ayu dari amalsoleh.com mewakili sekedar memperkenalkan apa amalsoleh.com itu. Amalsoleh.com bagi yang belum tahu atau ada yang sudah tahu. Bagi yang belum tahu, amalsoleh.com itu sebuah platform penggalangan dana yang hadir sebagai media untuk menyebarkan kebaikan yang insya Allah ingin dari nggak cuma di kota tapi juga sampai ke pelosok negeri yang kita tahu untuk saat ini lebih di kota kalau untuk kegiatan sosial itu yang ternyata di pelosok itu sebenarnya juga butuh untuk sentuhan-sentuhan yang belum tersentuh oleh pihak lain. Nah, di sini amalsoleh.com ingin lebih luas lagi jangkauannya bersama dengan lembaga-lembaga yang tergabung dengan amalsoleh.com. Jadi kami lebih sebagai platform penggalangan dana online-nya gitu untuk yang diharapkan nantinya itu dengan adanya amalsoleh.com melalui lembaga-lembaga yang tersebar di seluruh Indonesia bisa sedikitnya membantu mereka-mereka seperti ada yang di pelosok itu membutuhkan air, kesulitan air, dan mungkin kayak yang di pembukaan kegiatan tadi ya untuk musyaf Al-Quran, kita bisa bantu, jadi orang yang di kota bisa bantu yang di pelosok atau sebaliknya seperti itu. Sama juga halnya dengan yang di sini. Nanti selain lembaga-lembaga, kita ingin bersama-sama seperti tagline amalsoleh.com yaitu jembatan kebaikan. Nah, kita di sini ingin jadi jembatan kebaikan dengan caranya masing-masing. Seperti halnya kakak-kakak yang bergabung malam hari ini, insya Allah yang
nantinya bakal jadi influencer dengan caranya masing-masing, dengan kelebihannya masing-masing. Kalau kita bersatu, insya Allah bisa mewujudkan 1 juta kebaikan setiap hari. Selain di kota, sampai di pelosok Indonesia juga, insya Allah. Mohon doanya juga untuk amal soleh agar tetap amanah dan istiqomah, agar bisa menjadi jembatan kebaikan untuk lebih banyak lagi kebaikan di sekeliling kita khususnya. Paling seperti itu dari amal soleh. Semoga kegiatan malam hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian dari saya, mewakili amalsoleh.com. Selamat belajar untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh tepuk tangan dulu dong buat Kak Ayu dari amalsoleh.com. Ya, terima kasih banyak. Itu sambutan yang luar biasa dari amalsoleh.com. Yuk kita sama-sama berkolaborasi ya, sama-sama untuk jadi jembatan kebaikan. Salah satunya bisa bergabung juga di platform amalsoleh.com sebagai media online penggalangan dana. Yang mana nih barangkali di antara Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan semuanya nih, ada contohnya Pak Said. Ada mungkin Pak Said punya tetangga gitu ya, dalam kondisi mungkin misalkan butuh bantuan, nanti Pak Said bisa gunakan amalsoleh.com untuk buat penggalangan dananya, disebarkan kepada rekan-rekannya melalui link-link amalsoleh.com, dan insya Allah itu menjadi jalan kebaikan ya. Dan mudah-mudahan kita semua pun di sini bisa berkolaborasi, bersinergi, sama-sama untuk meraih kebaikan dan menjadi wasilah untuk kemudahan bagi rekan-rekan kita semuanya. Baik itu dalam segi sosial, kemudian keagamaan, kemudian juga kesehatan, dan lain sebagainya insya Allah. Baik, terima kasih banyak. Sekali lagi boleh kita ucapkan tepuk tangan dan terima kasih buat Kak Ayu, Bapak Ibu semuanya. Oke, ya selanjutnya Bapak Ibu semuanya, kita cek dulu semangatnya nih sebelum pada pemateri nih di malam hari ini langsung bersama Kang Faisal Hanafi. Saya ingin cek dulu semangat, kemudian dicek lagi konsentrasinya. Oke, silakan Bapak Ibu semuanya, coba seperti ini kan tangan kanannya. Coba yang punya tangan kanannya seperti ini kan. Wah, insya Allah semuanya punya tangan kanan ya. Angkat tangan kanannya seperti ini, goyang-goyang. Oke, sekarang kedepankan seperti ini, tangannya ke depan wajahnya masing-masing. Oke, wajahnya masing-masing. Sambil tetap melihat ke kamera ya, tetap melihat saya. Sekarang coba dibuka nih. Tangannya dibuka seperti ini nih, dibuka. Oke. Buka, tutup. Oke, buka. Ditutup. Oke, latihan ya. Barangkali ada yang nggak bisa nih. Ada beberapa yang nggak bisa nih. Dibuka. Oke, ditutup. Oke, sip. Bagus seperti itu. Kalau ada yang nggak bisa dibuka nih, atau ditutup nih agak susah gitu ya. Mungkin ada yang harus diperbaiki nih, otak kirinya. Oke, baik. Sekarang seperti ini. Bapak Ibu semuanya, sekali lagi. Rekan-rekan semuanya. Oke, para calon influencer muslim. Oke, bagus seperti ini. Sekarang ke depan wajahnya digoyang-goyang seperti ini, digoyang-goyang. Digoyang-goyang lebih cepat Bapak Ibu semuanya. Lebih cepat, bagus lebih cepat, dan pegang dagunya. Pegang dagunya, pegang dagunya. Wah. Pegang dagunya nih. Ada yang pindah nih. Yang Yaelah nih ya, Yaelah pindah dagunya ternyata nih. Dagunya sudah pada pindah ya. Bukan di sini dagu, di sini dagu ya. Ada Pak Anwar dagu, ternyata toeng pindah ke sini ya. Oke, boleh tepuk tangan buat kita semuanya. Bapak Ibu, terima kasih ya. Kita konsentrasi dan yuk sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah mudahkan, lancarkan kegiatan kita di malam hari ini. Kita berdoa sama-sama. Kita berdoa dimulai. Alhamdulillah, berdoa selesai. Oke, Bapak Ibu semuanya, ketika saya bilang siapa kita? Jawabnya adalah influencer muslim. Oke, bisa ya? Gak usah dibuka suaranya. Ketika saya bilang siapa kita? Jawabnya adalah influencer muslim. Siap? Dengan suara, dengan semangat, gerakannya, bilang influencer muslim. Oke ya? Siapa kita? Influencer muslim. Siapa kita?
influencer Muslim. Muslim. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Oke. Baik, langsung saja. Insya Allah pemateri kita sudah hadir bersama kita di Zoom ini. Insya Allah akan berbagi materi yang luar biasa. Bagaimana caranya agar kita menjadi seorang influencer Muslim. Baik, langsung saja kepada Kang Faisal. Waktu dan tempat dipersilakan. Tepuk tangan buat Kang Faisal Hanafi, Bapak Ibu. Oke, siap. Cek sound dulu, Pan. Suara saya terdengar? Oke, suaranya terdengar. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga malam hari ini Allah berikan banyak keberkahan bagi kita semuanya, dan semoga pelatihan ini bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya, terutama adalah untuk diri saya pribadi dan khususnya buat teman-teman semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada amalsoleh.com yang sudah mau bersinergi atau berkolaborasi dengan Marketing Muslim Indonesia untuk mengadakan pelatihan influencer Muslim. Jadi kalau sekarang ini eranya kolaborasi, Bang Irfan. Jadi kalau kita bisa berkolaborasi, insya Allah akan banyak manfaat atau akan banyak kegiatan positif yang bisa kita lakukan untuk orang banyak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan juga terima kasih kepada komunitas Hafiz on the Street atau HOTS ya, yang sudah menjadi media partner kita. Terima kasih sudah mendukung acara ini. Oke, alhamdulillah teman-teman semuanya. Insya Allah kita akan mulai pelatihan influencer Muslim ya. Nanti saya harapkan teman-teman bisa mencatatnya, takutnya karena saya akan menampilkan slide PowerPoint itu hanya sebagai poin-poinnya aja. Nanti teman-teman bisa dicatat kalau misalkan ada bagian yang penting yang ingin teman-teman catat. Seperti itu. Oke, sedikit cerita teman-teman semuanya. Alhamdulillah saya terjun ke dunia influencer ini tahun 2021. Jadi sekitar udah 8 bulanan ya. Jadi awalnya itu saya bukan seorang influencer, tapi awalnya adalah seorang content creator. Jadi beda nih, kalau content creator itu yang membuat video-video motivasi, video-video inspirasi. Nah, terus sekarang lagi naik level nih, menjadi seorang influencer. Artinya harus bisa mempengaruhi orang nih. Ya seperti itu. Nah, nanti setelah itu naik lagi nih, bisa jadi brand ambassador. Jadi tingkatannya seperti itu. Tapi kemarin saya lihat ada beberapa peserta yang sudah jadi brand ambassador. Itu luar biasa banget. Dan sebelumnya saya juga pernah ditawarin untuk jadi brand ambassador, tapi ada satu syarat. Nah, satu syarat itu yang belum saya bisa, yaitu Instagramnya harus verified, harus centang biru. Nah, ini lagi berusaha agar Instagramnya bisa verified atau bisa centang biru. Doain ya, teman-teman semuanya. Oke, siap. Kita akan mulai pelatihannya. Nanti akan ditampilkan slide agar teman-teman bisa menyimak. Oke, alhamdulillah. Ternyata pelatihan ini juga, masya Allah ya. Jadi ada saudara kita yang dari non Muslim juga ikutan pelatihan ini, masya Allah. Semoga menjadi manfaat ya buat kita semuanya. Dan juga ada saudara kita yang tinggal di Norwegia ikut pelatihan ini. Jadi pelatihan ini insya Allah bisa memberikan banyak manfaat nih dari lintas agama dan juga lintas negara. Oke, alhamdulillah. Oke, teman-teman semuanya bisa menyimak materi slide yang pertama. Oke, siap. Di slide yang awal. Nah, oke. Siap, teman-teman semuanya. Ini kita merupakan pelatihan perdana tentang influencer Muslim. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin ada beberapa peserta yang sudah menjadi alumni pelatihan content creator yang juga dulu pernah disponsori juga nih dengan amalsoleh.com. Nah, jadi ketika teman-teman sudah mengikuti pelatihan content creator, mungkin ada beberapa di sini ikut pelatihannya dan sekarang naik menjadi seorang influencer Muslim. Oke, masya Allah. Jadi nambah lagi nih ilmunya. Nah, teman-teman semuanya, sebelum saya lanjut, nah ini sebagai reminder buat saya dan juga buat teman-teman semuanya. Jadi ketika kita membuat sebuah konten,
atau hal apapun itu, kita harus mencari yang namanya keberkahan. Nah, salah satu untuk mencari nama keberkahan adalah jangan sampai kita pakai aplikasi yang bajakan. Nah, seperti itu. Jadi, kalau misalkan mau edit video atau edit gambar, pakai aplikasinya, aplikasi yang open source aja. Kalau misalkan nggak mau beli atau nggak mau berbayar. Nah, seperti itu ya. Jadi, kita tidak hanya menimbangkan aspek kualitas, tapi kita juga menimbangkan aspek keberkahannya. Nah, jadi seperti ya. Jadi harus pakai aplikasi yang open source atau yang gratisan. Kalau saya biasanya pakai aplikasi edit gambar, itu yang gratisan aja, yang di handphone, itu bisa pakai PicsArt atau juga pakai aplikasi Remini. Nah, kalau misalkan nih, fotonya agak burik atau kurang jelas resolusinya. Nah, teman-teman bisa pakai aplikasi Remini untuk memperbagus gambarnya. Nah, silakan download aja di Play Store. Nah, karena ini bentuknya pelatihan ya, silakan download di Play Store, aplikasinya namanya Remini. Remini. Nah, Remini. Nah, kalau misalkan nih, kita punya foto-foto zaman dulu yang masih kualitasnya PGA atau resolusinya rendah. Nah, dengan pakai aplikasi Remini, itu nanti gambarnya itu jadi HD. Nah, jadi resolusinya jadi tambah bagus. Nah, seperti itu. Jadi aplikasi, nah betul, tulisannya seperti itu, Remini. Nah, betul, ada di kolom chat ya, tadi ada yang nulis. Dan juga pakai aplikasi PicsArt. Nah, sekarang saya lagi men-challenge diri saya, jadi untuk edit gambar dan juga edit video itu pakai handphone semuanya, agar bisa mobile, bisa dibawa kemana-mana. Yang selanjutnya yang kedua, aplikasi edit video. Yang saya gunakan itu ada dua, yaitu adalah aplikasi VN, tulisannya VN. VN. Silakan download di Play Store, VN. Nah, jadi aplikasi VN ini saya fungsikan untuk menambahkan teks dan juga, betul tulisannya seperti itu VN. Dan juga mendubbing audio dan menyatu-nyatukan video dari satu sampai ke beberapa video. Nah, terus satu lagi namanya aplikasi CapCut. Tulisannya Capcut. Tulisannya Capcut ya. Tulisannya seperti itu benar. CapCut. Oke. Nah, silakan di-download di Play Store ya. Nah, fungsi aplikasi CapCut itu adalah untuk memperbesar audio atau membesar suara kita. Karena kan kalau misalkan dubbing atau record suara kan pakai handphone gini. Nah, itu suaranya kecil. Nah, kalau pakai aplikasi CapCut itu suaranya bisa diperbesar sampai 1000%. Jadi suaranya kecil itu jadi bisa besar banget. Dan juga bisa stabilizer. Jadi di aplikasi CapCut itu bisa stabilizer. Jadi misalkan lagi ngerekam video nih, gambarnya goyang-goyang. Nah, di aplikasi CapCut itu ada stabilizernya. Jadi gambarnya nggak goyang-goyang. Seperti itu. Jadi silakan teman-teman manfaatkan handphonenya untuk bisa berkarya dan juga untuk bisa berinovasi dan menghasilkan konten-konten positif agar bisa menjadi inspirasi banyak orang. Nah, salah satu nilai keberkahannya adalah kita pakai aplikasi yang gratisan. Nah, seperti itu, aplikasi open source. Kalau misalkan di laptop atau di PC itu kalau edit gambar bisa pakai Inkscape. INKSCAP, Inkscape. Itu mirip dengan Adobe Illustrator atau juga mirip dengan lupa lagi. Pokoknya semacam itu deh. Oke. Nah, pakai K. INKSCAPE, Inkscape. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman semuanya. Jadi itu ya sebagai introduction. Bisa semacam Photoshop, tapi kalau lawannya Photoshop itu aplikasi yang macam seperti Corel Draw. Nah, seperti itu. Kalau misalkan Photoshop itu bandingannya pakai aplikasi GIMP, GIMP. Nah, oke, nah betul. Biasanya itu adalah vektor. Nah, seperti itu. Karena sekarang zamannya orang suka gambar-gambar yang vektor. Oke, siap. Seperti itu. Jadi itu ya, reminder buat saya dan juga buat teman-teman semuanya, agar konten kita tidak hanya berkualitas, tapi juga mengandung istilah yang namanya keberkahan,
pakai aplikasi yang open source atau aplikasi yang gratisan. Insya Allah hasilnya bisa maksimal. Amin ya robbal alamin. Oke, kita lanjut ke materi ya. Tadi. Benar. Nah, ini mungkin masih banyak yang bertanya-tanya tentang influencer ya. Bahkan kemarin ada beberapa yang japri saya baru dengar kata influencer gitu. Jadi unik juga ya, ada orang yang baru dengar kata influencer. Oke, zaman sekarang ini influencer udah jadi hal yang umum atau hal yang rumah lah, nah, seperti itu. Jadi ini influencer secara definisi singkat oleh saya ya. Nah, jadi karena kita tambahkan muslim, otomatis ada bedanya. Jadi gambaran singkatnya itu adalah influencer itu orang yang bisa mempengaruhi orang lain agar bisa mengikuti apa yang dilakukan. Jadi, nah karena kita ada bahasa muslimnya, otomatis ada nilai-nilai keislaman di dalamnya. Nah, jadi ketika kita membuat sebuah konten atau kita membuat sebuah karya, kita tidak hanya membuat konten yang berkualitas, tapi kita masukkan juga hal-hal positif atau hal-hal yang bersifat membawa nilai kebaikan gitu. Tidak hanya kita untuk mempromosikan produk, tapi kita juga ada unsur-unsur yang membuat orang lain itu termotivasi untuk melakukan sebuah kebaikan. Nah, seperti tagline-nya tadi amal soleh ya, menjadi jembatan kebaikan, insya Allah, amin. Oke, jadi seperti itu teman-teman semuanya, gambaran singkat dari pengertian atau definisi influencer muslim. Oke, alhamdulillah ya, pelatihan ini diikuti oleh ribuan peserta, tapi ada beberapa peserta yang nggak bisa ikut. Nah, kita doakannya, ada yang terkendala dengan ada yang lagi sakit atau bepergian, ya semoga kita doakan segala aktivitasnya selalu diberikan kemudahan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Oke, lanjut teman-teman semuanya. Nah, oke, ini kita lebih fokusnya ke Instagram ya. Nah, jadi insya Allah nanti kita akan buat pelatihan lagi. Nah, jadi influencer muslim TikTok. Oke, siapa yang mau nih? Kalau yang mau ikut pelatihan influencer muslim di TikTok, silakan jawab di kolom komentar. Insya Allah pelatihannya gratis. Nanti kita akan carikan sponsor lagi agar teman-teman bisa mengikuti pelatihan ini. Oke, silakan yang ingin mau mengikuti pelatihan influencer muslim TikTok, silakan jawab mau di kolom komentar. Oke, Masya Allah. Mau. Alhamdulillah. Banyak. Nah, yang kerennya lagi teman-teman semuanya, kalau di TikTok itu banyak banget yang kita bisa mendapatkan potensi penghasilan. Salah satunya adalah kalau kita live streaming. Nah, kalau kita live streaming nih, lagi live seperti ini ya. Nah, contoh ini live streaming di TikTok. Itu kita bisa dapat hadiah atau bisa dapat uang. Jadi orang nanti memberikan gift berupa itu bunga atau tempe atau es teh manis. Nah, nanti itu bisa dikonversi menjadi sebuah hadiah atau menjadi sebuah uang. Dan juga nanti di TikTok itu ada TikTok Shop. Nah, jadi mirip seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman bisa buka TikTok saya di Faisal 20 Hanafi, itu ada TikTok Shop. Nah, jadi ketika orang ngeklik membeli barang ini, maka saya akan dapat komisinya, maka saya akan dapat bayarannya. Nah, seperti itu. Belum lagi nanti dari endorse, belum lagi nanti dari sponsor dan yang lain-lainnya. Jadi banyak banget potensi yang bisa kita kembangkan di aplikasi TikTok. Kalau dulu kan terkenalnya dengan joget-joget seperti itu ya. Nah, sekarang insya Allah nggak seperti itu. Banyak kok tentang keilmuannya. Teman-teman bisa belajar bahasa Inggris. Teman-teman bisa belajar matematika. Bisa belajar apapun ada di TikTok itu. Dengan berbagai macam konten kreator. Nah, seperti itu. Oke, balik lagi ke fokus di bio Instagram ya. Nah, ini mungkin pernah saya reminder lagi ke para alumni konten kreator. Jadi ini hal yang wajib atau harus ada di bio Instagram. Oke, yang pertama adalah story itu wajib ada. Nah, jadi kalau gambaran story-nya ada itu seperti ada warna-warni seperti ya, warna-warni dari Instagramnya seperti itu. Jadi minimal itu satu harus ada story-nya.
Agar apa? Agar menandakan bahwa akun kita itu aktif terus gitu, real account gitu. Bukan akun robot atau bukan akun yang lain-lainnya. Jadi menandakan bahwa oh iya dia ini eksis di media sosial, eksis di Instagram seperti itu. Jadi wajib ada ya story itu. Jangan sampai dalam satu hari itu nggak ada story-nya. Apa aja bisa dijadikan story. Yang penting di situ ada engagement dari followers kita. Nah, seperti itu. Terus yang kedua ada kata inspirasi atau ada quotes. Nah, kalau di sini saya tulis quotes-nya adalah banyak manfaat dan kurangi maksiat. Fungsinya apa? Fungsinya ketika orang stalking Instagram kita atau dia lihat-lihat Instagram kita, kalau mereka tidak terpengaruh dengan video atau gambar yang kita buat atau karya yang kita buat, minimal dia bisa terinspirasi dengan quotes kita. Minimal dia bisa mengambil ilmu atau mengambil hikmahnya. Kalau hidup itu harus banyakin manfaat dan kurangi maksiat. Karena maksiat itu tidak bisa di-stop. Karena Allah sudah menanamkan fujura wa taqwaha. Jadi ditanamkan sifat takwa dan juga sifat fujur. Jadi ya manusia pasti ada potensi untuk berbuat maksiat. Nggak mungkin nggak bisa berbuat maksiat. Oke, kecuali Nabi ya dan Rasul. Nah, jadi seperti itu. Oke, tulisannya kurang jelas. Oke, nanti materinya saya share ya. Materinya saya share, ini materi dalam bentuk PDF, nanti saya share. Jadi teman-teman silakan catat aja kalau misalkan ada di sini tulisannya yang kurang jelas. Oke, sepertinya. Terus yang kedua, nah akunnya ini wajib diubah sebagai akun bisnis. Fungsinya apa? Fungsinya kalau akun Instagram kita diubah menjadi akun bisnis, yang pertama kita itu bisa melakukan yang namanya ads. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin jangkauannya lebih luas lagi, teman-teman bisa ads tuh, bisa iklankan, baik itu bentuk videonya atau juga dalam bentuk gambarnya. Nah, terus yang kedua, kita bisa melihat insight. Nah, jadi kita bisa baca data analis. Misalkan yang nonton itu berapa, yang dibagikan itu berapa, terus yang nyimpan video kita itu berapa. Nah, jadi seperti itu sih. Cara mengubah akun bisnis gimana, Kak? Cari aja di YouTube deh, lebih jelasnya. Atau nanti bisa klik titik 3 di pojok kanan atas. Nanti di situ ada bisnis, jadi terus ubah ke akun bisnis. Seperti itu. Atau lebih jelasnya kalau ingin merubah akun bisnis, silakan di YouTube aja, banyak tutorialnya. Oke, siap. Yang selanjutnya ketiga, yaitu adanya sorotan atau highlight. Nah, jadi sorotan ini fungsinya apa, Bang Faisal? Fungsinya apa, Mas Faisal? Fungsinya adalah sebagai portofolio kita. Nah, jadi ternyata benar nih, beliau pernah nge-review produk ini, terus datang ke tempat ini, dan lain-lainnya. Jadi wajib sorotan itu ada, karena sebagai portofolio kita. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya, nah juga feed Instagramnya itu jangan sampai kebanyakan adalah untuk mempromosikan produk. Sekali-kali kita selingi quotes atau kata motivasi atau video inspirasi, sehingga Instagram kita itu tidak seperti katalog produk gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi harus diimbangi ya dengan kata-kata motivasi atau video-video inspirasi. Nah, sekarang ini Instagram ada fitur baru nih. Ini fiturnya ini mirip dengan aplikasi TikTok, yaitu adalah Instagram Reels. Nah, jadi bagi teman-teman yang belum pernah nyobain upload videonya di Instagram Reels, saya sarankan silakan teman-teman upload videonya di Instagram Reels. Karena orang yang tidak memfollow kita itu bisa melihat konten kita, bisa melihat video kita. Dan ukuran videonya itu mirip dengan TikTok sih. Jadi 9:16. Jadi ukurannya portrait seperti itu, panjang ke atas. Jadi misalkan follower kita 500 follower atau 1000 follower, tapi nanti yang nonton video di Instagram Reels itu bisa 20.000, bisa ada yang 1 juta, ada 500.000, ada 20.000 dan lainnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi apa ya? Jadi branding juga buat kita gitu. Oke, jadi ada yang udah nyobain fitur Instagram Reels, silakan jawab di kolom komentar. Sudah. Sudah, Bang. Alhamdulillah, sudah. Oke, Masya Allah. Berarti udah banyak nih.
udah yang menyobakan Instagram Reels. Alhamdulillah. Oke, siap-siap. Wah, belum, ada yang belum nih. Nah, kalau yang belum, saya sarankan ya, cobain di Instagram Reels. Jadi ukuran videonya tuh panjang, potret gitu ya. Nah, dari atas ke bawah. Belum tahu. Ada yang belum tahu. Oke, nah iya. Di Instagram Reels itu lebih seru pokoknya. Ada efek-efek yang menarik, bisa menambahkan efek, terus juga ada hal-hal yang menarik lagi deh. Nah, silahkan cobain deh. Betul, jadi mirip banget dengan TikTok. Seperti itu. Durasinya sama, itu sekitar 1 menitan. Oke, siap, lanjut ya. Nah, kan benar, ada yang walaupun followernya dikit, tapi yang nonton banyak. Nah, itulah hebatnya Instagram Reels. Oke, teman-teman semuanya, nanti Instagram juga katanya akan ada namanya fitur monetize. Jadi nanti bisa dimonetasi tuh, teman-teman kalau bikin video, nanti upload di IGTV, kan ada 2 tuh, ada feed, ada IGTV, dan juga ada Reels. Nah, nanti kalau misalkan kita upload video yang lebih dari 2 menitan atau 3 menitan, upload ke IGTV, nanti akan ada monetize. Tapi nggak tahu di Indonesia itu kapan ya. Nah, juga nanti di Instagram juga ketika live streaming, itu juga bisa mendapatkan poin atau gift seperti macam TikTok itu. Tapi nggak tahu di Indonesia itu kapan, kalau di negeri lain itu udah ada fiturnya. Oke, lanjut ya teman-teman semuanya ya. Nah, jadi dengan kita memiliki Instagram itu bisa memiliki sebagai 3 fungsi. Yang pertama itu sebagai karir, yang kedua sebagai muamalah atau kegiatan jual beli, yang ketiga itu adalah sebagai dakwah. Karir itu seperti apa? Nah, salah satunya adalah sebagai influencer. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman tahu nggak akun Instagram yang namanya Dagelan? Tahu nggak? Kalau ada yang tahu silakan jawab di kolom komentar. Akun namanya Dagelan, itu followersnya udah puluhan juta. Nah, tahu, oke. Tahu nggak kira-kira berapa sekali endorse, sekali kita ngiklan di akun Dagelan? Nah, sekali kita ngiklan di akun Dagelan, satu video itu harganya 15 juta. 15 juta, itu di akun Dagelan ya. 15 juta. Berarti kalau misalkan di akun Dagelan dalam 30 hari dia nge-share 50 video dalam sebulan, tinggal dikalikan aja tuh. 50 dikali 15 juta, kira-kira berapa uangnya tuh? Itu baru satu ya. Nah, itu baru satu. Belum nanti di story-nya, belum nanti ada paid promote-nya, belum nanti ada sponsornya dan lain-lain. Itu menjanjikan banget. Seperti Aurel Hermansyah, itu sama juga sekitar 15 jutaan satu kali share, dan itu di-keep-nya nggak selamanya. Misalkan 750 juta, kelar tuh, kalah gaji PNS. Di Instagram tadi Aurel Hermansyah itu sama sekitar 10-15 jutaan. Belum dari sponsor-sponsor yang lain. Itu sangat menjanjikan sekali. Nah, itu di Indonesia ya, sekitar seperti itu. Bayangkan seperti Ronaldo itu sekali nge-share itu 15 miliar. Nah, itu luar biasa kan, cuman sekali postingan aja itu. Sekali postingan, sekali share, nggak di-keep selamanya, itu bisa menghasilkan. Itu yang dinampakkan Instagram bisa menjadi sebuah karir dengan cara menjadi seorang influencer. Jadi itu teman-teman semuanya. Yang kedua, Instagram itu bisa menjadi muamalah atau jual beli. Nah, kemarin waktu pas pandemi awal 2020, Instagram memunculkan fitur yang namanya Instagram Shopping. Nah, jadi ketika Instagram memunculkan fitur Instagram Shopping, jadi bagus banget nih bagi teman-teman semuanya yang punya produk untuk dijual, entah itu baju, entah itu makanan, atau pakaian, atau sepatu, dan lainnya, itu bisa menggunakan fitur Instagram Shopping. Nah, jadi ketika kita klik nanti gambarnya atau videonya, itu muncul harga. Nah, nanti akan dihubungkan langsung ke website kita. Nah, orang nanti bisa order di situ ya, seperti itu. Nah, nanti teman-teman silakan bisa buka Instagramnya ini, local ID atau mail ID. Itu luar biasa. Dia hanya menggunakan fitur Instagram bisa
mendapatkan penghasilan sampai miliaran rupiah. Nah, ada yang tahu nggak nama Instagram mail ID dan lokal ID? Itu punyanya Mas Dim. Ada yang tahu nggak? Nah, tuh saya sering order di lokal ID. Nah, oke, siap. Coba lihat engagementnya luar biasa banget ya. Dia hanya mengandalkan Instagram aja, tidak mengandalkan marketplace. Jadi hanya mengandalkan Instagram itu bisa menghasilkan omset sampai miliaran rupiah. Nah, seperti itu teman-teman semuanya. Jadi Instagram itu bisa menjadi muamalah atau kegiatan jual beli. Selanjutnya yang ketiga, Instagram itu menjadi ladang dakwah buat kita. Dakwah itu artinya simpelnya mengajak orang dalam hal kebaikan. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman tidak hanya menjadikan Instagram itu sebagai karir, tidak hanya menjadikan sebagai kegiatan muamalah, tapi juga bisa menjadi ladang dakwah untuk mengajak orang melakukan hal kebaikan. Bisa membuat video inspirasi 1 menit, bisa membuat caption yang ada hadisnya, ada ayat Al-Qur'annya, dan lain-lain. Jadi jadikan Instagram itu sebagai jejak digital atau sebagai amal jariah kita. Karena walaupun kita nggak ada, nanti itu Instagram masih tetap ada gitu, selama akunnya nggak kita banned ya. Nah, jadi itu menjadi sebuah amal jariah kita. Kalau misalkan kita nge-share video motivasi atau video inspirasi yang membuat orang lain tersentuh, maka otomatis kita akan mendapatkan hal yang serupa gitu, tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Nah, itu menjadi sebuah nilai plus buat kita. Jadi Instagram bisa menjadi amal jariah bagi kita untuk mengajak dalam hal kebaikan. Oke, siapa yang di sini sering lihat akun Instagramnya Teladan Rasul, Indonesia Mengaji, terus apalagi ya, Inspirasi Hijrah, Berani Berhijrah. Nah, jadi itu Instagram yang setiap harinya meng-share quote-quote Islami. Nah, seperti itu. Pasti banyak lah, Teladan Rasul, terus Diri Islami. Nah, saya sering Kak, Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, jadi teman-teman bisa tuh nanti buat akun Instagram seperti itu. Nah, jadi amal soleh buat kita. Jadi tabungan amal buat di akhirat nanti. Oke, Agim ya benar. Bisa juga kalau misalkan di akun-akun Ustadz itu ada ceramah-ceramah pendek 1 menitan ya. Oke, lanjut teman-teman semuanya. Nah, oke. Saya ingin bedah ini, mungkin ada yang udah pernah tahu tentang materi ini. Jadi sinyalnya jelek, ya. Saya doain semoga sinyalnya bagus di sana. Nah, teman-teman semuanya, jadi ketika di Instagram itu beda dengan di Facebook atau di TikTok. Kalau di Facebook itu lebih tepatnya seperti storytelling ya. Jadi banyak banget hasilnya. Panjang bisa sampai 5 paragraf, 6 atau 7 paragraf. Nah, kalau di Instagram itu beda. Itu maksimal 3 atau 4 paragraf dan itu pun pendek-pendek paragrafnya. Nah, ini contoh ketika saya lagi nge-influence makanan Korean food. Kalau misalkan ada produk-produk yang kita jadi sponsor, bisa juga cantumkan seperti ini. Bajunya dari misalkan dari Muslim Madani, seperti itu. Lokasinya di sini. Nah, teman-teman, coba teman-teman silakan cek Instagram saya di @paisal20hanafi. Pasti setiap feed atau foto yang saya share itu ada bacaan teruslah bersyukur. Nah, sebenarnya ada makna tersirat. Jadi seperti dalam Al-Quran mengatakan bahwa barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan tambah nikmatnya. Barang siapa yang kufur, niscaya azabku sangat pedih. Nah, jadi ini sebagai reminder, sebagai pengingat, agar setiap hari senantiasa kita bersyukur kepada Allah SWT. Nah, supaya kita diberi kenikmatan oleh Allah yang lagi dan lagi ditambah kenikmatannya. Seperti itu. Jadi terserah teman-teman sih. Jadi pokoknya nanti setiap caption itu di akhirnya harus ada 2 atau 4 kata yang itu bisa ada hikmahnya gitu, bisa ada pelajarannya. Nah, seperti itu. Teruslah berbuat baik, boleh itu bagus. Seperti itu. Oke. Nah, kalau di TikTok itu beda lagi. Kalau di TikTok nggak boleh sampai 1 paragraf, apalagi 2 paragraf enggak. Kalau di TikTok itu cukup sebagai 4 kata aja. Nah, misalkan tiada lelah jika lillah. Bisa seperti itu. Jadi di TikTok itu cuma 4 kata aja. Jangan sampai 1 paragraf atau 2 paragraf itu nggak bisa di TikTok itu.
Jadi beda. Nanti ya, insya Allah kita akan adakan pelatihan influencer Muslim TikTok. Oke, insya Allah. Oke, selanjutnya di materi selanjutnya ya. Masih ada nih satu. Nah, ini jejak digital. Oke. Nah, teman-teman coba perhatikan di sini saya hanya menyantumkan satu hashtag aja, yaitu hashtag Faisal 20 Hanafi. Jadi hashtag ini sekarang karena algoritma dari Instagram itu berubah, jadi hashtag ini bukan menjadi sebuah pencarian lagi, tapi hashtag ini menjadi jejak digital. Bahkan salah satu pakar media sosial itu Eno Bening mengatakan bahwa hashtag itu udah nggak ngefek lagi untuk konten di Instagram. Jadi hashtag itu sekarang fungsinya hanya sebagai jejak digital. Oke, kalau nggak percaya silakan teman-teman buka aplikasi Instagram. Oke, udah. Buka aplikasi Instagram, silakan ketik di search itu pakai hashtag ya, hashtag Faisal 20 Hanafi. Nah, kira-kira ada berapa konten yang menggunakan hashtag Faisal 20 Hanafi? Saya kira itu ada sekitar 3.000-an. Padahal di Instagram saya itu kontennya baru sekitar 100 konten ya, tapi orang udah menggunakan hashtag saya itu lebih dari 3.000-an. Artinya banyak video atau konten-konten saya yang di-share oleh orang lain dengan menggunakan hashtag saya. Jadi hashtag itu sebagai jejak digital. Nah, kalau di Instagram, kalau kita bukan sebagai lembaga atau institut resmi, bahasanya nggak usah baku, bahasanya yang santai aja, bahasanya yang santuy, agar orang yang itu enak dibacanya atau mudah dimengerti. Seperti itu ya. Kecuali kalau ini ya, kalau lembaga resmi atau institusi resmi, jadi seperti itu. Oke, next. Saya sambil minum dulu ya. Bismillah. Oke, saya harap nanti teman-teman bisa mengaplikasikan langsung ya. Oke, dapatkah kita penghasilan dari Instagram? Sejujurnya Instagram belum bisa membayar kita sih. Tidak seperti TikTok, tidak seperti dengan YouTube. Belum ada fitur monetasnya. Tetapi insya Allah nanti ke depannya itu bakalan ada. Nah, sekarang kita lihat ya, potensi apa saja yang kita bisa mendapatkan penghasilan dari Instagram. Oke, jadi biar teman-teman bisa dapat ilmu lagi nih. Ilmu ini bukan ilmu teori, tapi ilmu ini adalah merupakan ilmu pengalaman. Nah, jadi insya Allah ini udah saya alami semuanya. Oke, siap. Kita lihat ya, apa aja potensi penghasilan dari Instagram dengan menjadi sebuah influencer. Nah, jadi ada dua teman-teman. Yang pertama itu adalah ada inbound. Yang kedua itu ada outbound. Nah, kita bahas yang inbound dulu ya. Nah, kalau yang inbound itu, Bang udah dapat berapakah dari IG dan TikTok? Maaf kepo. Oke, nanti ya kita jawab. Nah, kalau dari inbound itu ada 3. Yang pertama itu kita bisa menggunakan fitur DM Instagram atau pesan secara eksternal kepada Instagram lainnya. Nah, misalkan ini ada Flip Burger nih. Flip Burger dan ini burger yang terkenal dengan kehalalannya. Oke. Jadi saya ingin endorse produknya nih. Saya DM aja nih. Flip Burger pakai bahasa kita ya. Assalamualaikum Kak, mau nggak produknya kita endorse? Seperti itu. Nanti kata ketuanya bla 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 seperti ini. Jadi seperti itu. Jadi bisa kita menggunakan fitur DM. Terus yang kedua kan di situ suka ditampilin yang namanya kontak ya. Jadi di situ ada bacaan teks, itu kan ada kontak tuh. Nah, kita bisa manfaatkan. Kita kontak dan juga bisa kita email. Jadi kita menawarkan, Kak mau nggak produknya kita endorse, kita buatkan video reviewnya. Nanti kita share di media sosial kami. Jadi seperti itu sih teman-teman. Jadi kalau yang inbound ini adalah kita yang menawarkan diri.
kita yang menawarkan diri kepada brand untuk mereview atau untuk mengendorse produknya. Nah, seperti itu. Jadi istilahnya kalau dalam bahasa pertandingan kita jemput bola. Nah, seperti itu. Oke, yang kedua itu adanya outbound. Oke. Bentar ya. Yang kedua itu adalah penghasilan dari yang ini inbound, yang selanjutnya adalah outbound. Nah, kalau outbound itu adalah dari luar. Nah, jadi kita dapat tawaran nih dari luar agar bisa mengendorse produk-produknya. Pertama, itu adalah dengan menggunakan yang namanya agensi atau agensi. Nah, alhamdulillah saya pernah beberapa dapat sebuah tawaran dari agensi. Bisa mereview makanan, produk makanan, bisa mereview klinik gigi, bisa mereview ya dan lain-lainnya. Alhamdulillah seperti itu sih. Jadi dengan bantuan agensi. Kalau ini kita dapat tawaran gitu. Mas, mau nggak nge-endorse produk ini? Mas, mau nggak nge-review produk ini? Nah, jadi sebetulnya. Jadi teman-teman masuk ke agensi seperti itu. Dan alhamdulillah teman-teman, ini saya dan tim lagi merintis agensi muslim. Namanya adalah MMI Marketing Muslim Indonesia. Nah, jadi bagi teman-teman yang Masya Allah nih, saya lihat followernya udah ada yang puluhan ribu, ada yang udah ratusan ribu. Nah, bisa nanti bergabung sebagai influencer kami. Nah, nanti kami akan carikan brand-brand yang teman-teman bisa review produknya dan teman-teman nanti bisa mendapatkan penghasilan. Oke, kira-kira siapa di sini yang mau menjadi influencer muslim di agensi MMI? Nah, silakan. Yang mau silakan jawab di kolom komentar. Lumayan kan? Bisa mendapatkan sebuah penghasilan. Aku mau Kak, aku mau. Oke, siap. Dan ini pendaftarannya tidak dipungut biaya ya. Jadi 100% gratis buat teman-teman. Kita carikan brandnya, nanti teman-teman akan mereview produknya. Syaratnya gimana? Jumlah followernya atau itu seperti apa? Oke, nanti kita akan bahas ya tentang jumlah follower itu seperti apa. Nanti kita akan bagikan jenis-jenis influencer itu seperti apa berdasarkan jumlah followersnya. Oke, yang pertama itu adalah dari agensi. Nggak apa-apa bagi yang followernya dikit juga, insya Allah bisa kok. Yang kedua itu adalah dari link teman. Nah, misalkan, Mas Faisal, bisa nggak nge-review restoran ini? Nah, situ. Bisa juga kemarin ada yang nawarin, Mas, bisa nggak review produk saya? Saya jualan ini loh, tolong bantu ya. Nah, kan di lingkungan kita banyak teman-teman yang ini ya, yang melakukan aktivitas muamalah di Instagram. Mereka jualan ini, jualan hijab, jualan kue, jualan apapun. Nah, itu kita bisa dapat endorsement tuh. Nah, misalkan dapat bisa makan gratis, bisa pakai produk ini dan lain-lainnya. Nah, seperti itu sih. Jadi yang pertama bisa melalui agensi, yang kedua bisa melalui link teman. Nah, seperti itu. Nah, itu kita dapat tawaran ya. Yang selanjutnya, yang ketiga, itu adalah dari brand. Nah, misalkan si brandnya ini nge-DM saya. Nah, jadi kalau yang tadi, kalau inbound itu saya yang nge-DM, kalau yang outbound ini, si brandnya itu yang nge-DM saya. Atau dia nge-email saya, atau dia nge-kontak saya. Nah, jadi menawarkan, Mas Faisal, bisa nggak produk kami ini launching baru, tolong di ini ya, tolong di review produknya. Nanti di-share di mensosnya Mas Faisal. Nah, seperti itu. Jadi kita dapat tawaran langsung dari brand. Nah, kalau kita dapat tawaran langsung dari brand, ini kita udah mendapatkan kepercayaan penuh dari brandnya seperti itu. Yang selanjutnya, yang keempat teman-teman, itu adalah dari platform. Nah, platform ini bisa macam-macam. Nah, kalau mungkin teman-teman ada yang tahu yang namanya Social Buzz. Social Buzz ada yang tahu nggak? Jawab di kolom komentar. Social Buzz, atau ada Partisipos, atau ada All Star, atau yang lain-lainnya. Nah, nanti silakan teman-teman masuk aja ke Social Buzz atau ke Partisipos. Nah, nanti di situ Social Buzz itu akan menampilkan misalkan ini produk Cimory mau di endorse,
tampilkan di feed kriterianya gini gini gini, nanti dapat bayarannya misalkan 1 kali post itu 500.000 atau berapa gitu. Nah, seperti itu sih. Jadi teman-teman gunakan banyak berbagai macam platform. Banyak banget kok di Play Store itu banyak banget. Jadi platform yang mengumpulkan banyak influencer. Nah, seperti itu. Kalau di Instagram banyak agensi-agensi yang merekrut para influencer. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman semuanya. Jadi ada 4 cara di outbound ini yang kita bisa mendapatkan kerjasama atau kita bisa mendapatkan endorse. Apa tadi nama platformnya Bang? Social Buzz. Nah, Partisipos dan lain-lainnya. Banyak banget sih. Nanti tinggal dicatat aja ya. Nah, makanya tadi saya bilang, silakan catat. Nanti teman-teman bisa langsung, bukan seperti itu sih tulisannya. Nah, nanti dicari deh di Google, insya Allah ada. Oke, selanjutnya ya teman-teman. Nah, itu betul tulisannya seperti itu. Oke, jadi di sini ada bentuk endorse, paid promote, sponsor. Mungkin ini udah biasa ya bagi teman-teman yang udah terjun di dunia influencer. Tapi saya sedikit menjelaskan ya bagi teman-teman yang baru menekuni dunia influencer. Jadi yang pertama itu ada endorse. Jadi kalau endorse itu kita dapat produknya dan juga dapat uangnya. Kalau paid promote, kita tuh dapat uangnya tapi kita nggak dapat produknya. Nah, seperti itu. Kalau sponsor, nah sponsor ini bisa seperti ini. Acara ini, event ini disponsori oleh amalsoleh.com. Atau kita mengadakan event apa? Nah, kita bisa cari sponsor agar mereka mau berkolaborasi sama kita untuk mendanai kegiatan seperti ini. Jadi seperti itu sih teman-teman semuanya. Dan harga endorse sama dan paid promote di feed itu lebih mahal daripada story. Nah, kalau misalkan di story itu bisa 100.000, kalau di feed itu bisa 350.000. Jadi itu tergantung kriteria dari influencernya ya kalau itu. Nah, saran saya bagi teman-teman yang baru belajar untuk menjadi seorang influencer, apalagi kita ini menjadi seorang influencer muslim, tadi udah ada ya ketentuan kriteria-kriterianya. Nah, jadi untuk belajar untuk menginfluence cara kita mereview produk, coba teman-teman review produk sehari-hari. Nah, contoh misalkan saya setiap hari pakai pasta gigi Sasha, yang pasta gigi siwak. Nah, coba teman-teman review produknya, ya, pemakaiannya seperti apa, belinya di mana, terus teksturnya seperti apa, terus testimoni ketika menggunakan Pepsodent siwak itu seperti apa. Nah, nanti upload di akun Instagramnya, terus tag juga Instagram dan mention Sasha Indonesia, seperti itu. Walaupun kita nggak di-endorse sama dia ya, tapi kita belajar untuk mereview produk. Syukur-syukur nanti dia ngeliat tuh hasil konten yang kita buat. Nah, itu bisa jadi nilai plus bagi kita. Nanti bisa ditawarin job yang lebih dari mereka, seperti itu. Misalkan terus sampo, misalkan setiap hari saya pakai sampo hijab, atau terus misalkan baju, ini saya gunakan baju Robani, seperti itu. Jadi gitu sih teman-teman. Jadi cobalah buat review produk yang kita gunakan sehari-hari, dan itu halal kok, insya Allah berkah. Oke, ya. Nah teman-teman semuanya, saya ingin nge-share reviewnya selalu bagus kan. Jadi awal-awal pasti ketika kita membuat konten pasti apalagi buat konten yang pertama ya mungkin belum maksimal. Tapi nanti seiring berjalannya waktu, nanti insya Allah kualitas video ada kualitas gambar kita itu akan bagus kok. Oke teman-teman, silakan tonton dua video yang saya buat dan juga dengan teman-teman di MNE, gimana kami mereview produk. Yang pertama itu nggak pakai musik, yang kedua itu pakai musik. Jadi kenapa nggak pakai musik? Karena ini merupakan permintaan dari Flip Burgernya. Jadi waktu itu saya ditawarkan untuk mereview produknya dari Flip Burger. Ternyata Masya Allah, emang mereka terkenal dengan tagline bahwa burgernya itu halal, Flip Burger. Jadi kami ada syarat-syaratnya.
Nah, jadi setiap brand nanti ada rulesnya atau ada ketentuannya ketika kita mereview sebuah produk. Nah, contoh saya ambil Flip Burger ini ya. Nah, nggak boleh ada musik, nggak boleh ada aurat, nggak boleh ada wanitanya, terus dan lain-lainnya. Nah, jadi seperti itu. Oke, nah silakan teman-teman lihat ya videonya. Ini benar-benar asli videonya tanpa musik dan saya powerfulkan dengan narasi yang saya buat. Flip Burger, yuk masuk yuk. Ada bagian yang paling penting di depan pintu, yaitu sudah terverifikasi halal oleh MUI. Tersedia juga WiFi gratis dengan kecepatan 100 Mbps. Mantap. Flip Burger, yuk masuk yuk. Ada bagian yang paling penting di depan pintu, yaitu sudah terverifikasi halal oleh MUI. Tersedia juga WiFi gratis dengan kecepatan 100 Mbps. Mantap. Udah nggak sabar. Flip Burger, yuk masuk yuk. Ada bagian yang paling penting di depan pintu, yaitu sudah terverifikasi halal oleh MUI. Tersedia juga WiFi gratis dengan kecepatan 100 Mbps. Mantap. Udah nggak sabar ingin nyobain rasanya seperti apa? Langsung kita order. Asli di sini banyak banget menu pilihan burgernya. Jadi kalian bisa pilih sesuai dengan seleranya masing-masing. Di sini juga tersedia promo yang menarik dengan harga yang terjangkau. Yang suka kopi dengan kualitas premium tapi harga minimum bisa dicoba di sini ya. Tempatnya estetik banget dan tetap menjaga protokol kesehatan. Ini dia tampilan dari Smash Burger. Jangan lupa bismillah ya. Rasanya di ujung patty itu crunchy banget deh. Nah, bagi yang suka pedes wajib nyobain double hotness burgernya. Rasanya tidak mengecewakan, enak banget deh. Ditutup dengan minuman bermotivasi. Selamat mencoba ya teman-teman. Assalamualaikum. Remember when Cowboy Junior said, tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau impi, hanya perlu memulai untuk menjadi hebat, raih yang kau impi seperti singa. Remember when Cowboy Junior said, tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau impi, hanya perlu memulai untuk menjadi hebat, raih yang kau impi seperti singa yang menerjang semua rintangan tanpa rasa takut. Yakini bahwa kamu terhebat. Oke, siap. Nah, jadi saya review kedua video tadi ya. Jadi video tadi itu kalau video Flip Burger itu ngerekamnya bukan pakai kamera HP, tapi pakai kamera mirrorless ya. Nah, jadi pakai bantuan teman kita datang berdua ke sana dan kita yang mereview, nanti teman-teman yang akan sebagai kameramen. Terus yang video yang kedua itu pakai kamera handphone. Nah, jadi pakai kamera handphone, pakai handphone biasa aja, handphone rekam. Nah, jadi seperti itu sih teman-teman. Dan ini poin pentingnya ketika teman-teman membuat sebuah video review. Yang pertama adalah teman-teman harus mendeskripsikan produk itu apa aja sih kelebihannya, terus keuntungannya apa aja ketika kita menggunakan produk itu. Nah, oke, siap. Nah, terus yang kedua adalah ketika kita mereview produk itu wajib ya sebagai influencer muslim wajib harus ada kalimat-kalimat thayyibah di dalam video itu. Apa aja sih Kang kalimat thayyibahnya? Yang pertama harus ada assalamualaikum, yang kedua harus ada alhamdulillah, yang ketiga harus ada masya Allah, dan kalimat positif lain-lainnya. Nah, seperti itu. Nah, kalau nggak percaya kita dengerin lagi nih ya videonya ya, biar nanti yang video yang Flip Burgernya. Flip Burger, yuk masuk yuk. Ada bagian yang paling penting di depan pintu, yaitu sudah terverifikasi halal oleh MUI. Tersedia juga WiFi gratis dengan kecepatan 100 Mbps. Mantap. Udah nggak sabar ingin nyobain rasanya seperti apa? Langsung kita order. Asli di sini banyak banget menu pilihan burgernya. Jadi kalian bisa pilih sesuai dengan seleranya masing-masing. Di sini juga tersedia promo yang menarik dengan harga yang terjangkau. Yang suka kopi dengan kualitas premium tapi harga minimum bisa dicoba di sini ya. Tempatnya estetik banget dan tetap menjaga protokol kesehatan. Ini dia tampilan dari Smash Burger. Jangan lupa bismillah ya. Rasanya di ujung patty itu crunchy banget deh. Nah, bagi yang suka pedes wajib nyobain double hotness burgernya. Rasanya tidak mengecewakan, enak banget deh. Ditutup dengan minuman bermotivasi. Selamat mencoba ya teman-teman. Assalamualaikum. Remember when Cowboy Junior said, tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau impi, hanya perlu memulai
yakini bahwa kamu terhebat. Oke, siap. Dari video Flip Burger, kira-kira ada yang nangkep Mbak? Apa kalimat thayyibah yang ada di video tadi? Silakan jawab di ruang chat. Ada yang nangkep nggak kira-kira kalimat thayyibahnya itu apa? Halal, terus apa lagi? Bismillah. Betul, jangan lupa baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Di akhir itu ada loh. Di akhir itu ada. Kira-kira apa ya di akhir itu? Nah, betul. Di akhir itu ditutup dengan salam. Jadi tanpa disadar kita mengajak orang kalau makan itu harus baca bismillah loh gitu. Kadang kita lupa kan, makan aja gitu. Dan selesai makan kita juga harus mengucapkan alhamdulillah sebagai bentuk syukur kepada Allah dan ditutup dengan salam supaya kita mendapatkan banyak selamatan dari Allah, dilimpahkan banyak keberkahan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi semua video, semua caption, pokoknya itu ada unsur yang tersirat di dalam videonya atau di dalam captionnya seperti itu. Inilah yang membedakan kita dengan influencer pada umumnya. Nah, maka jadilah kita seorang influencer muslim. Ketika kita mereview sebuah produk, kita tidak hanya mereview produk, tapi kita juga tanamkan nilai-nilai keislaman di dalam review video tersebut atau di dalam review produk tersebut. Gitu teman-teman semuanya. Alhamdulillah, semoga dapat ilmu baru jadi seorang influencer muslim pada malam hari ini. Oke, kita next di materi yang selanjutnya. Nah, ini tadi nanya, Kang Faisal, Bang Faisal, saya followersnya masih kecil, gimana bisa nggak? Bisa kok. Nah, kita bagi jenis-jenis influencer berdasarkan jumlah followersnya ya. Nah, yang pertama itu adalah mega influencer. Bisa dicatat ya. Jadi kalau mega influencer ini followersnya adalah 1 juta ke atas. Nah, jadi 1 juta ke atas, ini disebutnya dengan mega influencer. Penghasilannya bisa 10, 15 juta, 20 juta sekali endorse. Nah, seperti itu. Ini orang yang mega influencer. Kebanyakan dari artis atau selebgram atau akun seperti dagelan atau akun aurece yang seperti itu. Jadi ini akun dengan mega influencer. Ini cocok banget sebagai brand awareness. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin mempromosikan produknya, promosikan produknya kepada mega influencer. Ya seperti CR7 gitu. Itu bagus tuh bagi mega influencer. Seperti itu. Sekali Ronaldo geser Coca-Cola, sahamnya turun berapa triliun tuh. Nah, seperti itulah seorang influencer bisa mempengaruhi nilai produk. Yang kedua itu adalah makro influencer. Nah, kalau makro influencer ini followersnya dari 500.000 sampai 900.000. Nah, jadi ini makro influencer. Hampir mirip dengan mega influencer, tetapi bayarannya tidak sampai puluhan juta. Paling 7 juta, 5 jutaan. Seperti itu teman-teman. Yang selanjutnya itu adalah micro influencer. Nah, micro influencer ini jumlah rate followernya adalah dari 10.000 sampai 100.000 followers. Nah, ini lebih murah ya. Jadi saya termasuknya di mana nih? Karena follower saya baru 90.000, berarti saya termasuknya micro influencer. Berarti bayarnya baru sampai ratusan ribu. Kalau misalkan dapat jutaan, wah itu jackpot banget ya seperti itu. Nah, yang paling kecil itu adalah sebagai nano influencer. Nah, ini sebagai pemula nih. Nano influencer itu followernya dari ratusan sampai ribuan, ya kan? 200 atau 50 atau 150 sampai 1.000 follower. Nah, berarti bentuknya sebagai nano influencer. Nah, jadi dari keempat ini teman-teman kriterianya udah masuk yang mana nih? Mega, makro, mikro, atau nano? Silakan coba jawab di kolom komentar. Makro, aku nano, nggak apa-apa, insya Allah. Masih bisa kok. Aku baru nano, oke siap, nggak apa-apa. Wih, ada yang udah sampai makro, mikro? Atau ada yang sini mega influencer? Oke. Aku cimit influencer kamu masih nano. Oke, siap. Wow, udah ada yang mikro. Alhamdulillah. Oke, mantap. Siap. Aku nano. Oke, aku nano permen atau lagi mikro kalau mikro. Oke, Masya Allah. Siap. Oke, jadi teman-teman itu
semuanya ya. Jadi dari mega sampai nano influencer itu masing-masing punya penghasilannya dan juga bisa brand atau kita bisa meng-review produk seperti itu. Salah bagi teman-teman yang ingin bergabung menjadi influencernya Marketing Muslim Indonesia, silakan daftar aja, nanti japri ke nomor saya ya. Nomor saya itu yang ngeser-ngeser ini loh, yang ngeser-ngeser link di grup atau yang ngeser broadcast di grup. Nanti bisa japri ke saya yang mau jadi influencer marketing Muslim Indonesia, dan juga nanti yang mau ikut pelatihan content creator Muslim di TikTok silakan japri ke saya. Oke, ya di sini kita selain kita memberikan pelatihan, kita juga berusaha untuk memfasilitasi teman-teman semuanya agar bisa memberikan ketika menggunakan media sosial, itu bisa menjadi sebuah karirnya, itu bisa menjadi ajang muamalah, dan juga bisa menjadi ladang dakwah. Oke, iya betul, nomor saya yang jadi admin. Oke, sebagai penutup pelatihan pada malam hari ini, Masya Allah, tak terasa ya, udah panjang banget saya memberikan materi. Jadi influencer itu seperti muazin, yaitu penyuruh kebaikan agar diri sendiri dan orang lain itu semakin dekat kepada Allah SWT. Beda antara muazin dengan calo angkot. Kalau calo angkot atau calo bus itu dia ngajakin Tasik, Sumedang, Cimalaya, Garut, Bandung, Jakarta. Dia ngajakin orang untuk pergi ke suatu kota, tapi dianya nggak pergi gitu. Nah, itu calo ya. Beda dengan muazin. Muazin dia azan, Allahu Akbar. Dia menyuruh orang untuk agar bisa sholat. Tapi dirinya sendiri sholat gitu. Nah, jadi sama-sama seperti itu. Jadi jadilah influencer muslim itu seperti seorang muazin. Jadi penyeru kebaikan, dia tidak hanya menyeru kebaikan, tapi dia juga melakukan kebaikan itu. Jadi seperti teman-teman semuanya. Jadi ketika teman-teman menyeru kebaikan kepada orang banyak, maka teman-teman juga harus melakukannya agar kita tidak menjadi orang yang kabur makan. Nah, dalam surat As-Saff seperti itu ya. Jadi kita nyeru harus kita lakukan, jangan sampai kita tidak melakukannya. Oke teman-teman, itu semua sedikit sharing dari saya, bukan ngajar ya, sedikit sharing dari saya. Selebihnya kita akan tanya jawab. Saya kembalikan lagi mic-nya kepada Bang Irfan, MC kita yang ganteng pada malam hari ini. Silakan Bang Irfan. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali materi yang disampaikan dari Bang Faisal. Masya Allah ya, kira-kira teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya bermanfaat gak nih materi yang disampaikan dari Bang Faisal tadi? Kira-kira bermanfaat atau tidak? Silahkan di kolom chat dulu. Masya Allah, bermanfaat sekali gitu ya. Wow, Alhamdulillah ya, berkah. Insya Allah ya, mudah-mudahan ini jadi amal jariah buat Mas Faisal atau Bang Faisal insya Allah ya. Oke, baik rekan-rekan semuanya, kayaknya nih sudah sangat termotivasi sekali nih untuk sama-sama jadi influencer muslim nih. Terlihat dari komenannya, terlihat dari antusiasnya, yang mudah-mudahan insya Allah dari MMI kita buka buat teman-teman semuanya yang mau bergabung, nanti tinggal japri aja langsung kepada Mas Faisal nih. Nomornya ada di grup yang biasa nge-share gitu ya. Di situ kan ada yang beberapa sering nge-share materi-materi atau nge-share tentang pemberitahuan dan sebagainya, nanti tinggal japri aja. Insya Allah nanti Mas Faisal akan menginvite ke grup baru atau mungkin menginformasikan tentang apa yang akan dilakukan selanjutnya. Nah, baik, insya Allah sebelum kita tutup ada sesi pertanyaan dulu nih, sesi saling tanya jawab. Mungkin tadi beberapa ada yang pengen bertanya gitu ya. Wah, kayaknya pengen bertanya tapi belum dijawab. Nah, insya Allah nih di kesempatan kali ini kita akan buka beberapa pertanyaan ya. Satu pertanyaan terlebih dahulu ya. Insya Allah, silakan yang mau bertanya untuk raise hand nih bagi rekan-rekan semuanya. Yang mau bertanya silakan untuk raise hand. Oke, nih dari siapa nih ya? Oke, silakan teman-teman semuanya. Nah, dari ini nih, dari Nick. Nah, ya elah Nick. Namanya nih, @ya elah Nick. Nah, boleh dibuka suaranya, Kang?
barangkali mau untuk menyampaikan. Silakan. Tafadol, langsung pertanyaannya. Oke, silakan pertanyaannya langsung. Oke, mau bertanya atau tidak? Kalau tidak mungkin dilemparkan kepada rekan kita yang lain. Oh, ternyata tidak, Kang. Katanya sudah sangat puas dengan apa yang disampaikan. Tidak ada pertanyaan, insya Allah ya. Nah, baik kita lanjut deh ke yang lain ya. Selanjutnya ke Mas Enceng Kalkulus nih. Nah, tadi raise hand. Oke, selamat malam Mas Enceng. Oke, silakan dibuka suaranya, Mas. Silakan dan langsung untuk bertanya. Oke. Saya ajukan untuk unmute ya, silakan. Sudah tuh. Silakan. Oh iya, terima kasih. Oh, alhamdulillah. Begini Kak Faisal, saya mau bertanya gitu. Tadi kan ini pada materi malam ini lebih ke bagaimana mengelola akun Instagram. Nah, apa aja sih yang perlu disiapkan ketika menjadi influencer gitu, bahasa ini tuh. Selain akun Instagram, karena jujur HP saya juga nggak terlalu bagus gitu. Untuk dalam masalah kamera dan masalah editing juga tadi sempat kan dipaparkan ini aplikasi-aplikasi tersebut yang untuk HP agar bisa mobile, cuman ya gimana ya, RAM sayanya itu nggak terlalu cukup gitu. Nah, barangkali ada yang perlu disiapkan lagi selain aplikasi yang disebutkan, terus peralatan apa aja gitu, biar setidaknya itu mungkin dari sejak malam ini saya siapkan gitu Kak. Terima kasih. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali nih pertanyaannya ya. Persiapan-persiapan apa saja yang harus dimiliki atau yang disiapkan untuk jadi influencer muslim. Silakan Mas Faisal, Kak Faisal untuk dijawab ya. Oke, solusinya kalau misalkan download berbagai macam aplikasi itu memori nggak cukup, berarti download TikTok aja deh. Nah, download TikTok aja atau di Instagram juga sama. Nah, sekarang Instagram udah ada fitur Reels ya. Nah, jadi Bang Eceng tadi bisa ngedit videonya langsung di sana. Atau lebih pro-nya lagi bisa ngedit di aplikasi TikTok. Nah, jadi kita bisa menambahkan audio, bisa menambahkan teks. Kalau tadi download aplikasinya itu memakan banyak memori ya. Nah, jadi download aja aplikasi TikTok-nya, nanti kita bisa edit video dari sana. Seperti itu. Insya Allah kalau kita tekun ngedit video di TikTok, langsung di TikTok-nya ya, bukan di aplikasinya, bukan di aplikasi edit video maksudnya. Insya Allah nanti seminggu, 2 minggu, sebulan, insya Allah nanti akan lama-lama akan terbiasa. Nah, seperti ini. Insya Allah nanti akan jadi bagus. Seperti itu sih. Nah, kalau misalkan gambar, nggak usah diedit-edit dulu deh. Kalau misalkan gambarnya tadi aplikasinya nggak bisa download, udah aja langsung di-share di Instagram gitu. Langsung di Instagram dan ketentuan tadi captionnya sebagai berikut dan lain-lainnya. Seperti itu sih jawabannya. Semoga kurang puas ya, biar bisa eksplor lagi. Amin, amin. Ya, terima kasih banyak Mas Faisal untuk pertanyaannya, untuk jawabannya ya. Nah, selanjutnya nih dari kolom chat ya, saya lanjut ke kolom chat dulu sebelum nanti ke yang raise hand ya. Ada pertanyaan yang menarik. Nah, mungkin ini dialami juga dari kita semuanya. Nah, pertanyaannya dari Kang Ahdiat Juara nih. Jika saya seorang nano influencer katanya, bagaimana cara memulai agar bisa dipercaya untuk mereview produk? Nah, seperti apa, Mas? Itu jawabannya yang tadi saya bilang waktu pas materi tadi. Jadi kita belajar kalau kita sebagai influencer belajar untuk mereview produk sehari-hari yang kita gunakan. Kalau produk sehari-hari yang kita gunakan, otomatis kan kita sudah merasakan testimoninya ya, sudah merasakan dampak baiknya terhadap produk tersebut. Bisa pakai sabun apa, bisa pakai kalau kita ngepel lantai itu pakai lantai apa gitu. Tapi saya saranin produknya produk-produk yang ada unsur keislamannya gitu. Ya, kalau pasta gigi produk Sasha atau Pepsodent Siwak. Terus kalau lantai bisa pakai Sahaja, cuci piring juga pakai Sahaja. Kayak gitu sih. Kalau cewek bisa pakai sampo hijab dan lainnya. Jadi kalau kita sebagai nano influencer, reviewlah produk yang kita pakai dalam aktivitas sehari-hari. Nah, seperti itu. Nanti kayak kalau minum misalkan pakai minum le mineral gitu. Nah, udah kita
kita buat video review-nya seperti apa ketika kita mengkonsumsi air tersebut. Jadi seperti itu sih, Bang Irfan. Oke, luar biasa. Terima kasih Mas Faisal untuk jawabannya. Selanjutnya kita buka pertanyaan buat yang raise hand nih. Oke, Siap. katanya Pak Said pengen bertanya nih. Pak Said Kalimat. Ini guru saya ini mah. Masya Allah. Videonya di TikTok itu masuk FYP loh, yang motivasi dari Corbuzier sampai jutaan. Oh, luar biasa sekali ini ya. Oke. Ada yang mau bertanya, Pak Said? Ada yang ditanyakan atau tidak? Oke, kalau tidak ada kita beralih kepada rekan kita yang lain. Wah. Silakan dibuka suaranya, Pak. Oke. Katanya diganti, Kang, dengan yang lain dulu. Oke. Oke, siap. Siap. Nah, lanjut nih dari IG Masjid Robani nih, Pak Rahmat nih. Nah, selamat malam, Pak. Silakan untuk boleh membuka suaranya dan mengajukan pertanyaan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Pak Mas Faisal yang udah berikan kesempatannya untuk bertanya pada malam hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi menjadi amal jariah insya Allah bagi Mas Faisal, dan tentunya untuk kita yang berlatih malam ini juga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Mungkin saya ada satu pertanyaan nih Mas Faisal. Bagaimana agar postingan kita ini istiqomah untuk konten-konten dakwah, karena biasanya sebentar aja gampang bosan gitu. Supaya istiqomah itu apakah ada jadwal kontennya seperti apa gitu Mas Faisal? Gitu pertanyaan saya. Untuk kontennya sendiri, apakah misalnya konten dakwah, apakah semuanya mengandung muatan konten dakwah, ataukah ada konten-konten lain juga yang harus ditampilkan misalnya dalam waktu 1 minggu gitu kan misalnya, ataukah ada jadwal-jadwalnya seperti itu? Bagaimana caranya membuat agar istiqomah konten-konten kita itu untuk ditampilkan di Instagram khususnya? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Mas Faisal langsung dijawab. Oke, siap. Ini Masjid Robani ini merupakan salah satu klien dari MM ini. Masya Allah. Instagramnya udah ribuan nih. Insya Allah nanti beberapa hari jadi puluhan ribu. Amin. Amin. Oke. Siap. Untuk istiqomah itu simpel banget. Jadi kita buat jadwal ya. Nah biasanya saya buat, kalau misalkan saya bikin konten itu untuk seperti lembaga atau yayasan lainnya, itu saya bikin 1 hari 1 konten. Jadi one day one konten. Jadi kita bikin misalkan selama sepekan, dari tanggal 1 sampai tanggal 7, atau dari tanggal 1 sampai tanggal 14. Kita buat kontennya sekarang, terus nanti 3 hari kontennya jadi selama 14 hari kita tinggal share-share aja tuh. Nah, jadi insya Allah kita akan terbantu. Nah, jadi seperti itu. Jadi saran saya seperti itu. Jadi buat konten dalam sepekan atau 14 hari, jadi sehingga nanti kita selanjutnya kita hanya share-share aja. Kita hanya posting-posting aja. Itu sih salah satu cara agar kita bisa istiqomah untuk share atau posting konten di Instagram atau di TikTok. Nah, seperti itu. Oke, sip. Terima kasih Mas Faisal. Lanjut nih dari Akhwat ya. Oke, untuk pertanyaannya dari Mbak Aisyah Nindita nih. Izin bertanya Mas, untuk konten kreator pemula baiknya fokus sama satu topik atau random? Misal bahas beauty aja atau campur masak fashion, lebih baik yang seperti apa nih? Gitu ya, campur atau satu jenis niche, satu nice. Siap. Mas. Kalau saran saya sih fokus ke satu. Tadi bisa lihat di bio Instagram saya kan Faisal Hanafi, terus garis ada bacanya halal food. Jadi hampir 80% Instagram saya itu mereview makanan dan minuman. Nah, jadi kalau misalkan akhwat itu kebanyakan ini ya, misalkan beauty, terus skincare, terus wisata dan lain-lainnya sebenarnya. Saya sarankan sih fokus kepada satu bidang. Nah, seperti itu sih. Jadi lebih enak nanti kalau misalkan orang udah tahu nih brand misalkan saya misalkan Wardah nih. Wardah kan tentang ini ya, tentang skincare, tentang kecantikan, tentang produk kecantikan. Kalau saya mau
mau cari influencer, kira-kira siapa ya? Oh, sama Mbak Aisyah aja lah. Dia kan suka review-review produk skincare. Seperti itu. Bagusnya seperti itu sih. Jadi fokus ke satu bidang. Tapi nanti kalau misalkan kita ada tawaran, misalkan review produk makanan, ambil aja, nggak apa-apa. Tapi dominasi kita harus pada satu tema gitu. Oke, sip. Terima kasih. Nah, ini agak nyambung Mas Faisal ya dengan satu pertanyaan ini. Katanya untuk konten kreator nih khusus yang suka make up atau skincare, suka ngasih lihat wajah dan tangan. Gimana tuh Kak kalau gitu katanya? Nah, ini buat menguatkan nih. Silakan Mas Faisal. Ya, karena kita ini aja, kita tahu batas-batas aurat kan, kata Nabi aurat dari wanita tuh hada wa hada kan, tangan dan juga muka gitu. Nah, jadi orang boleh melihat kita itu adalah muka kita dan juga telapak tangan kita. Jadi jangan sampai misalkan ini pergelangan tangan, ini aurat nih bagi wanita, jangan sampai kelihatan. Nah, seperti itu sih. Jadi kita ya kalau misalkan ahwat berarti harus pakai hijabnya hijab yang syar'i agar ketika nge-review produk skincare atau makeup itu terjaga aurat kita. Seperti itu sih. Oke, Masya Allah. Itu ya yang dapat disampaikan. Dan mungkin terakhir nih, silakan ada yang mau bertanya, yang raise hand nih. Sekarang pengen yang dari langsung yang bertanya nih. Oke, dari Pak Rapi nih, Muhammad Rapi Riyadi. Oke, silakan untuk dibuka, Mas. Oke, silakan. Iya, boleh Pak. Saya dari Bandung. Oh, ya, izin bertanya nih. Tadi kan sempat disinggung tuh untuk secara direct message ke perusahaan yang akan kita minta review produknya tuh. Nah, saya mau nanya nih, apa sih tipsnya supaya kita itu dilirik oleh perusahaan yang kita minta, terus perusahaannya mau gitu memberikan kesempatan buat kita gitu. Oke, siap. Tipsnya gampang banget bagi kita sebagai influencer pemula, kita bahasanya adalah pre-open endorsement. Nah, jadi untuk sebagai nambah portofolio kita agar brand itu tertarik dengan kita dan agar kita bisa di-endorse. Jadi teman-teman ketika nge-DM misalkan seperti ini ya bahasanya. Assalamualaikum Kak, perkenalkan saya Faisal Napi. Saya ingin menawarkan jasa endorsement dan ini gratis Kak. Nah, seperti itu. Jika berminat silakan balas DM ini ya. Nah, kebanyakan ketika awal-awal waktu itu ketika saya tawarkan gratis, mereka responnya langsung cepat tuh. Oh iya Kak, boleh Kak, tolong kirimkan alamatnya dong, kami akan kirimkan produknya. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman yang bagi ingin nyobain agar bisa brand itu langsung tertarik dengan kita, maka lakukanlah pre-open endorsement. Jadi gratis ya. Jadi teman-teman membuka endorsement secara gratis sebagai awalan. Agar apa? Agar menjadi portofolio buat teman-teman semuanya. Jadi ketika nanti teman-teman DM secara endorsement yang berbayar, para brand-brand, oh iya dia udah pernah endorsement ini loh, ini produk ini. Nah, padahal itu produknya kita endorse secara gratis. Tapi karena kita udah banyak portofolionya, insya Allah brand-brand yang lain akan mudah terpercaya dengan kita. Seperti itu sih. Jadi lakukanlah endorsement secara gratis untuk awalan ya, agar bisa dilirik oleh brand. Oke, sip, mantap Mas Faisal. Ya, kira-kira masih dibuka sesi pertanyaan Mas Faisal atau dicukupkan? Satu lagi deh, bonus. Oke, satu lagi bonus. Tanya langsung aja, tanya langsung. Tanya langsung, silakan Mangga. Yang mau tanya langsung boleh di raise hand dan saya pilih ya. Silakan. Yang mau, oh ini dari Mbak Suci nih, langsung mengangkat tangan. Raise hand secara aplikasi dan secara langsung. Silakan Mbak, langsung aja. Dibuka suaranya ya. Oke, silakan Mbak Suci. Udah kedengeran belum ya? Sudah ada suaranya? Ya, silakan. Tapi gambarnya nggak ada. Oke. Cek Mbak Suci, masih terdengar suara saya? Silakan untuk menyampaikan. Wah, ini kayaknya terkendala jaringan ya. Oke, udah. Sip, terima kasih Mbak Suci ya. Kita berganti dulu nih kepada Mbak Ernawati. Oke. Mbak Ernawati, silakan. Mau bertanya? Oke.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak. Iya, ini gini untuk jadi influencer di IG itu bagaimana tipsnya supaya IG kita itu punya ciri khas gitu. Ciri khas dan ciri khas itu diingat orang tanpa tanpa orang itu apa ya lupa gitu loh. Oh di ini aja di IG ini gitu. Kontennya maksudnya yang punya ciri khas gitu. Siap. Udah itu aja. Oke. Ya. Sip. Terima kasih Mbak. Betul. Lanjut Mas Faisal untuk dijawab. Siap. Lebih tepatnya kepada personal branding ya, seperti tadi di chat. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman agar ada pembedanya atau ciri khas atau personal brandingnya, jadi tanamkanlah hal yang beda di setiap konten kita. Misalkan dari segi bahasa, misalkan kalau teman-teman orang Sunda atau orang Jawa, nah bisa dicampur tuh bahasanya gitu. Ih, meni enak pisan ini teh. Nah, seperti itu jadi ciri khas tuh pakai bahasa daerah gitu atau pakai bahasanya masing-masing. Nah, seperti itu. Kan ada kan di influencer banyak tuh yang review makan pakai bahasa Jawa. Ayo Rek, kita ke sini. Nah, bisa gitu. Nah, jadi bisa dari segi bahasanya, juga bisa dari segi openingnya. Nah, bisa dari segi openingnya atau bisa dari segi penutupnya. Kalau di TikTok itu seperti Siska Call itu, mari kita coba. Nah, itu jadi pembedanya tuh. Mari kita coba. Atau seperti Willy itu, mari kita borong. Nah, jadi ada di bagian kalimat akhir atau kalimat pembuka, itu yang jadi ciri khas kita. Nah, seperti itu. Atau ketika kita membuat konten, baik itu video, kita bisa berdua dengan orang di sekitar kita. Nah, itu ada konten kreator muslim namanya Kang Raje, itu dia bikin videonya berdua sama mamahnya. Nah, sama mamahnya. Itu jadi ciri khas banget tuh. Nah, nanti bisa lihat ya di TikTok. Atau juga ada yang bikin konten dengan istrinya. Sepasangnya suami istri. Atau juga dengan anaknya, itu Kak Retno Henning tuh. Nah, jadi macam-macam sih, bisa dari keluarga, bisa dari bahasa, bisa dari opening, bisa dari closing, dan lainnya. Itu bisa menjadi ciri khas atau pembeda kita dengan konten-konten yang lainnya. Jadi seperti itu sih. Semoga jelas ya. Oke, sip. Terima kasih Mas Faisal, mantap sekali. Boleh tepuk tangan dong buat kita semuanya. Oke, alhamdulillah luar biasa banget materi yang disampaikan dan juga jawaban yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Faisal tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada beliau ya. Alhamdulillah banyak sekali materi yang dapatkan di malam hari ini. Semoga tidak puas nih. Karena dengan tidak puas ini kita akan penasaran untuk terus belajar entah itu dari YouTube, kemudian lanjut mungkin ikutan pelatihan dengan Mas Faisal gitu ya, langsung nanti ya boleh japri langsung, kemudian belajar nanti dibimbing langsung oleh beliau ya insya Allah. Nah, dan mungkin teman-teman semuanya di malam hari ini nanti mungkin bisa jadi tantangan juga nih buat teman-teman semuanya untuk buat video, mungkin ya satu video yang unik gitu ya, boleh mereview barang, mereview produk yang sederhana di rumah. Nanti silahkan upload di IG-nya masing-masing dan boleh tag juga Mas Faisal ya. Ya seperti itu ya, nanti tag Mas Faisal, nanti mungkin bisa jadi beberapa orang yang bisa dikomentari ya, seperti itu ya. Baik, nanti teman-teman semuanya yang mau silahkan buat ya. Bismillah nih kita berkarya nih ya dari hal-hal yang sederhana, karena orang-orang yang luar biasa gitu ya, yang sudah punya followernya banyak, kontennya sudah bagus, pasti diawali dari hal yang sederhana terlebih dahulu. Mungkin banyak gagalnya, mungkin kurang bagus gitu ya dari segi editingnya, peralatannya masih minim, tapi terus bergerak dan terus berkarya, dan insya Allah itu akan menjadikan sesuatu yang luar biasa di kemudian hari. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Dan terakhir nih ya yang ditunggu-tunggu, yaitu ada hadiah buat teman-teman semuanya. Kira-kira saya pengen tanya dulu nih buat teman-teman semuanya, siapa di sini yang pengen hadiah? Coba di kolom chat dulu, siapa nih yang pengen hadiah? Wah, mau aja atau mau banget nih? Kalau mau banget silakan komen, mau banget. Abdi Hoyong. Orang Sunda. Iya, yang Sunda banget ya. Oke, terus selanjutnya nih mau banget atau banget banget. Nah, silakan ya. Wah, Masya Allah ya.
Nah, baik teman-teman semuanya, bagi yang mau banget, gitu ya, nih yang mau banget nih ya, khususnya banget gitu ya, ada hadiah bagi teman-teman semuanya dari MMI dan bekerja sama langsung dengan amalsoleh.com. Apa tantangannya dan bagaimana yang harus dilakukan? Kita akan mendapatkan hadiah bagi teman-teman semuanya yang melakukan fundraising di amalsoleh.com. Nah, gitu ya, fundraising di amalsoleh.com. Ada satu campaign yang akan kita bagikan nanti di grup ya bagi teman-teman semuanya. Apa itu campaignnya? Campaign untuk tebar 1000 Al-Quran di 1000 desa di pelosok Indonesia. Wah, Masya Allah banget ya. Ini teman-teman semuanya bisa kita jadi influencer nih ya. Dengan cara apa? Dengan cara menjadi seorang fundraiser, mengajak nih ya orang-orang untuk gabung di programnya. Dan bagi teman-teman semuanya yang paling banyak mengajak rekan-rekan, mengajak teman-temannya, mengajak siapapun gitu ya untuk gabung sama-sama berdonasi untuk program itu, maka insya Allah nanti yang paling banyak akan mendapatkan hadiah. Hadiahnya apa? Yang pertama adalah hadiahnya dapat uang tunai nih ya. Kita sediakan 600.000. Nah, nanti bagi teman-teman semuanya, bagi 6 orang yang beruntung nanti dapat 100.000. Wah, itu yang pertama ya. Plus dapat tumbler yang sangat cantik, yang sangat keren banget dari amalsoleh.com. Nah, waktunya Mas Faisal hanya 1 minggu ya. 1 minggu nih, ajakannya 1 minggu dari mulai besok nih ya, sampai dengan nanti hari Minggu lagi, nanti dari tim amalsoleh.com akan dicari nih siapa nih yang paling banyak ngajaknya. Ngajak kebaikannya insya Allah nanti akan dapat hadiah uang tunai 100.000 plus ditambah dengan tumblernya. Hanya untuk 6 orang saja. Minimal berapa Kak? Tidak ada minimalnya, sebanyak-banyaknya aja. Sebanyak-banyaknya nanti berarti dicek nanti mana diurutkan mana yang paling banyak 6 orang teratas ya. Mungkin yang pertama misalkan 1000 orang, 2 misalkan 500 orang, 3 misalkan 200 orang, 4 misalkan cuma 5 orang gitu. Ya nggak apa-apa. Nanti diurutkan sampai dengan 6 dan bagi 6 orang yang paling banyak mengajak kebaikannya, insya Allah yang pertama dapat hadiah uang tunai, yang kemudian yang keduanya itu dapat tumbler yang sangat cantik, dan yang ketiganya yang jelas yang insya Allah kita dapatkan yaitu adalah amal kebaikan gitu ya. Amal kebaikan ini yang paling penting, kebayang satu huruf dibaca gitu ya oleh orang lain gitu ya, oleh orang yang mendapatkan Al-Quran tersebut, maka insya Allah pahalanya akan kita dapatkan dalam kehidupan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Langsung aja teman-teman semuanya, nanti kampanyenya akan di-share ya. Silakan daftar jadi fundraiser di situ. Kalau nggak salah silakan boleh donasi dulu gitu ya. Teman-teman juga pengen ngajak juga gitu ya. Sebelum ngajak pengen donasi dulu, insya Allah silakan ya donasi dulu nanti jadi fundraiser seperti itu. Dan juga teman-teman semuanya ajak juga ya, gunakan juga campaign-campaign yang lainnya. Silakan barangkali pengen juga berbagi kebaikan dengan menyebarkan gitu ya, mengajak saudara-saudara kita untuk sama-sama bergabung untuk membantu orang-orang yang membutuhkan atau pada program-program yang memang sekiranya ini sangat luar biasa banget kalau kita berdonasi atau mengajak juga gitu ya. Oke, terima kasih banyak rekan-rekan semuanya. Kira-kira siap untuk mengajak sebanyak-banyaknya nih? Yang siap silakan komen dulu nih. Oke, yang siap, wah siap nih, wah masya Allah nih ya, tolong hilap nih, slide-nya di share, masya Allah ya, siap wah, siap, oke sip. Baik, terima kasih banyak rekan-rekan semuanya, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan yang sudah bergabung gitu ya di sini, meluangkan waktunya, memberikan perhatian, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat di malam hari ini. Dan terkhusus buat Mas Faisal Hanafi, semoga diberkahkan ilmunya yang tadi diberikan, dan kita pun bisa mendapatkan sesuatu yang bisa kita menjadikan diri kita berubah lebih baik lagi. Dan kami atas nama dari MMI plus dari amalsoleh.com mengucapkan kepada rekan-rekan semuanya terima kasih yang sebanyak-banyaknya, plus kepada komunitas Hafiz on the Street ya yang telah menjadi media partner daripada kegiatan ini. Boleh sekali lagi give applause untuk kita semuanya. Wah, masya Allah. Baik, alhamdulillah itu saja mungkin perjumpaan kita di malam hari ini. Apakah ada closing statement dari Mas Faisal Hanafi sebelum kita tutup dengan hamdalah? Oke, siap. Berikanlah Allah yang terbaik, niscaya Allah akan memberikan Anda yang terbaik.
Oke, udah itu aja, Pan. Sederhana Nah, oh ya tapi tadi sangat ada yang nanya, Pan, untuk e-sertifikat. Nah, langsung aja ya. Jadi untuk e-sertifikat, jadi bagi yang mengikuti challenge itu, challenge yang tadi jadi penrancernya Amal Soleh, nanti dia akan mendapatkan e-sertifikatnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan tidak dapat hadiahnya nih, minimal dapat e-sertifikatnya lah. Makanya wajib, makanya wajib untuk ikutin challenge yang tadi. Nah, seperti itu. Oke, sip. Terima kasih Mas Faisal ya. Itu berarti ya challenge-nya yaitu silakan untuk jadi fundraiser. Insya Allah yang jadi fundraiser nanti dapat banyak kebaikan. Minimal kalau nggak dapat misalkan tadi hadiahnya yaitu minimal kita dapat e-sertifikat. Oke, alhamdulillah terima kasih banyak teman-teman semuanya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan gitu ya. Mohon maaf lahir batin kalau ada kekurangan kesalahan daripada pelaksanaan kegiatan ini. Insya Allah kita memberikan yang terbaik buat teman-teman semuanya dan tunggu kegiatan-kegiatan kami selanjutnya di kegiatan MMI maupun kolaborasi dengan Amal Soleh dan lain sebagainya. Oke, mari kita tutup kegiatan ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sempurnakan dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Saya Irfan Ginanjar. Mohon maaf lahir batin. Ikan hiu melambai-lambai. See you goodbye. Kejatuh meser kue atau sakit kue. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Makasih Bang Irfan. Semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan Govinda. Saya Rizal Armada. Sore hari ini kita mewakili teman-teman dari amalsoleh.com bekerjasama dengan Baitul Munzalah Indonesia dan Institut Mustahil Miskin. Kita akan menuju sebuah pesantren yang jauh banget di daerah Kuburaya, yaitu pesantren Mujtahid 2. Mujtahid 2. Kayaknya ini memerlukan armada yang spesifik karena kayak lagu Ninja Hattori lah, mendaki gunung melewati lembah. Kita akan ketemu teman-teman, adik-adik santri di sana. Apa yang akan kita lakukan di sana? Kira-kira kita akan bertemu dengan 3 orang. Ini siapa aja kira-kira? Kita ketemu dengan tiga macam hamba Allah. Yang pertama adalah adik-adik yatim santri penghafal Quran. Terus yang kedua kita bertemu dengan Hai itu hamba Allah istimewa, ada salah satunya ada penggali kubur dan lain-lainnya. Sama satu lagi kita bertemu dengan teman-teman tunanetra yang menghafal Quran juga. Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana keseruannya? Siap. Nanti terus video kita bersama amalsoleh.com. Nah teman-teman, beginilah kondisi yang harus kami tempuh. Ini jalannya belum aspal, masih jalannya tanah. Terus kontur tanahnya itu juga naik turun gitu, batu, tanah merah. Doain lah ini semuanya lancar ya. Kita udah nyampe tujuannya di Pondok Pesantren Mujtahid 2 di daerah Kuburaya, dan ini salah satunya kita membawa Al-Quran wakaf dari semua sahabat-sahabat yang sudah berkolaborasi bersama amalsoleh.com. Aku rela pergi pagi, pulang pagi, hanya untuk mondok jadi santri. Doakan saja. Dengan berkah Allah Subhanahu wa taala, beliau hadir ke tempat yang sunyi, sepi, hutan belantara, ya. Jalannya jauh, tapi alhamdulillah beliau hatinya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetap jadi santri.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum